pergi ke pasar membeli semangka. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum kita memulai simulasinya, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Felisa Nuraini dengan NIM K23200073 dari kelompok 1, kelas C, Pendidikan Fisika, Angkatan 2020, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan terkait simulasi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tujuan saya melakukan simulasi ini adalah untuk mengetahui sifat pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di sini saya akan menggunakan software Proteus 8 Professional untuk melakukan simulasinya. Kita akan melakukan dua simulasi. Yang pertama, simulasi rangkaian seri, dan yang kedua, simulasi rangkaian paralel. Untuk yang pertama, saya akan melakukan simulasi terkait rangkaian seri. Di sini saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu, dan saya membutuhkan beberapa komponen, di antaranya baterai dan resistor. Untuk menambahkan komponen yang kita butuhkan, kita klik ikon kedua dari atas, lalu kita klik tombol P, kita ketikkan pada keyword battery. Kita pilih yang aktif ya teman-teman, DC voltage source. Lalu kita klik OK. Di sini saya ingin menggunakan dua buah baterai. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan resistor. Kita ketikkan res, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan merangkai komponen-komponen ini dengan cara menghubungkan komponen dengan menggunakan kabel. Nah, di sini kita bebas untuk menentukan besar voltase pada masing-masing baterai dan besar hambatan pada resistor. Di sini saya ingin mengubah besar resistor menjadi 100 ohm. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pengukuran tegangan dan juga arus listrik pada rangkaian seri ini. Tujuannya agar saya bisa mengetahui sifat apa saja yang ada pada rangkaian ini. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengukuran tegangan. Caranya mudah, kita klik ikon pengukur, lalu kita pilih DC voltmeter, lalu kita klik pada lembar kerja. Berdasarkan aturan yang ada, dalam melakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan voltmeter, kita harus merangkainya secara paralel. Di sini, saya akan mengukur tegangan pada komponen baterai. Nah, setelah itu, kita tinggal klik Start Simulation. Nah, pada voltmeter terukur bahwa tegangan total pada komponen baterai ini adalah sebesar 24 volt. Berdasarkan teori yang sudah saya pelajari, bahwa tegangan total didapatkan dari tegangan komponen 1 dijumlahkan dengan tegangan komponen 2. Sehingga kita ketahui bahwa di sini komponen yang pertama adalah baterai dengan tegangan sebesar 12 volt. Dan komponen yang kedua yaitu baterai dengan besar tegangan yang sama yaitu 12 volt. Sehingga
Untuk menghitung tegangan total adalah V1 dijumlahkan dengan V2, sehingga 12 dijumlahkan dengan 12 sama dengan 24. Sehingga simulasi ini sesuai dengan teori yang ada. Untuk memperkuat kesimpulan kita akan melakukan pengukuran pada rangkaian di sebelah sini. Kita stop dulu simulasinya, lalu kita pindahkan voltmeter pada sebelah sini. Kita hubungkan secara paralel juga. Lalu kita klik Start Simulation. Nah, di sini juga terukur bahwa besar tegangan pada rangkaian sebesar 24 volt. Sehingga kesimpulan yang pertama kita dapatkan bahwa tegangan total pada rangkaian seri adalah semakin meningkat. Maksudnya, tegangan total didapatkan dari penjumlahan dari tegangan masing-masing komponen. Atau dapat kita katakan persamaannya yaitu V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah titik-titik sampai dengan Vn. Setelah kita mengetahui sifat yang pertama, kita akan mencari untuk sifat yang kedua. Kita stop dulu simulasinya, lalu kita hapus voltmeternya dan berganti pada ammeter. Nah, untuk ammeter sendiri, aturannya ketika dirangkai pada rangkaian itu, kita harus merangkainya secara seri atau sejajar. Sehingga kita hapus dulu kabelnya dan kita hubungkan pada rangkaian secara seri. Nah, selanjutnya kita start simulation. Nah, pada ammeter ini terukur bahwa arus listrik yang mengalir adalah 0,24 ampere. Berdasarkan teori yang sudah saya pelajari, bahwa pada rangkaian seri ini, arus yang mengalir adalah tetap, di mana hal ini menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada masing-masing komponen adalah sama. Jadi, pada baterai yang pertama akan mengalir arus listrik sebesar 0,24 ampere, begitu pula dengan komponen resistor maupun baterai yang kedua. Jadi, dapat dikatakan persamaannya yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan titik-titik sampai dengan IN. Kita stop dulu simulasinya. Jadi, berdasarkan simulasi yang pertama ini, kita dapatkan dua sifat pada rangkaian seri. Yang pertama yaitu tegangan pada rangkaian seri akan semakin meningkat atau dapat dikatakan dengan persamaan V total sama dengan V1 plus V2 plus titik-titik sampai dengan Vn. Dan sifat yang kedua yaitu arus listrik pada rangkaian seri itu adalah tetap, tidak berubah. Jadi, dapat dikatakan persamaannya yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan sampai titik-titik sampai dengan IN. Untuk simulasi yang kedua yaitu simulasi terkait rangkaian paralel. Di sini kita akan mengubah rangkaian yang ada menjadi sebuah rangkaian paralel. Pertama,
kita hapus dulu beberapa komponen dan kita putus kabel-kabelnya. Caranya mudah, dengan klik kanan, terus klik delete wire. Lalu kita posisikan sesuai keinginan kita. Lalu kita rangkai secara paralel. Nah, rangkaian yang tadi awalnya seri, ini sudah beralih menjadi sebuah rangkaian paralel. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pengukuran pada tegangan dan juga arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel ini. Kita akan melakukan pengukuran tegangan terlebih dahulu. Kita klik DC voltmeter, lalu kita klik pada lembar kerja, lalu kita rangkai secara paralel. Selanjutnya kita klik simulation. Nah, pada voltmeter ini terukur bahwa tegangan yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 12 volt. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada rangkaian seri tadi. Berdasarkan teori yang sudah saya pelajari, bahwa pada rangkaian seri itu voltasenya akan berubah atau semakin meningkat, tapi berbeda dengan rangkaian paralel ini. Pada rangkaian paralel, tegangan yang mengalir itu adalah sama pada setiap komponen. Sehingga di sini kan kita ketahui bahwa pada baterai yang pertama tegangannya 12 volt. Dan di sini baterai yang kedua adalah 12 volt. Sehingga pada rangkaian ini akan mengalir pula tegangan sebesar 12 volt juga. Jadi sudah kita dapatkan satu sifat dari rangkaian paralel, yaitu tegangannya adalah sama atau tidak berubah. Di sini dapat kita definisikan dalam sebuah persamaan, yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan titik-titik sampai dengan Vn. Kita stop simulation dulu. Setelah kita dapatkan sifat yang pertama, kita akan mencari untuk sifat yang kedua. Kita delete objek dulu. Kita beralih menggunakan ammeter. Nah, kita tambahkan di sini. Kita rangkai secara seri. Nah, kita rangkai lagi. Dan kita lakukan perhitungan pada rangkaian tersebut, start simulation. Di sini terukur bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,12 ampere. Berdasarkan teori yang saya pelajari, bahwa pada rangkaian paralel, arus listriknya akan meningkat atau bisa dikatakan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa I total atau arus listrik total pada rangkaian itu adalah didapatkan dari
penjumlahan arus listrik yang mengalir pada masing-masing komponen. Jadi, dapat dikatakan dalam bentuk persamaan, I total sama dengan I1 plus I2 plus titik-titik sampai dengan IN. Nah, berdasarkan simulasi pada rangkaian paralel ini, kita dapatkan dua sifat, yaitu yang pertama, pada rangkaian paralel, sifat tegangannya itu adalah tetap, di mana V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan titik-titik sampai dengan Vn. Untuk sifat yang kedua, yaitu arus listrik. Arus listriknya yaitu berubah atau semakin meningkat, di mana didapatkan dari penjumlahan arus listrik masing-masing komponen, atau dapat didefinisikan dalam persamaan I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah titik-titik sampai dengan IN. Jadi, kesimpulan dari dua simulasi yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, pada rangkaian seri ini terdapat dua sifat, di mana tegangannya semakin meningkat atau dapat didefinisikan dalam persamaan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah titik-titik sampai dengan Vn. Sedangkan pada arus listriknya adalah tetap atau dapat didefinisikan dalam persamaan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan titik-titik sampai dengan IN. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pada rangkaian paralel, memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, pada tegangannya adalah tetap atau dapat didefinisikan dalam persamaan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan titik-titik sampai dengan Vn. Untuk sifat yang kedua, yaitu arus listriknya yang semakin bertambah atau meningkat, atau dapat didefinisikan dalam persamaan, yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah titik-titik IN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya praktekkan dan apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan kita terkait rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.